ada pengungkapan penjualan happy water dan juga keripik yang di dalamnya mengandung narkoba. Itu bahan-bahan udah datang, terus keripik dimasukin terus diaduk-aduk. Ini sangat berbahaya. Ini akan menimbulkan semacam kegiatan yang berlebihan. Siang itu di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak seperti biasanya. Sebuah rumah di daerah Batu Retno, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dipasangi garis polisi. Dari dalam rumah, Direktorat Narkoba Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta rupa-rupanya menemukan makanan dan minuman yang mengandung narkotika. Pada pagi hari ini kita melihat ada pengungkapan narkoba dengan modus operandi yang sudah mulai berkembang. Modusnya sudah mulai tidak konvensional lagi, tetapi sudah merambah pada hal-hal yang menjadi keseharian masyarakat. Salah satunya adalah dengan terbongkarnya penjualan happy water dan juga penjualan keripik yang dimana di dalamnya keripik pisang dimana di dalamnya mengandung narkoba. Terbongkarnya makanan dan minuman yang mengandung narkotika cukup membuat kaget masyarakat. Dan seperti apa cerita terbongkarnya keripik pisang dan minuman ringan yang mengandung narkotika ini? Mohon izin, Komandan, kita akan melakukan penggerebekan terhadap TKP Jogja. Keripik. Udah siap? Siap. Udah siap? Oke. Awal November 2023 menjadi akhir sepak terjang kartel yang mencampur narkotika ke dalam makanan dan minuman. Bergerak senyap, tim Direktorat Tindak Pidana Narkoba Mabes Polri menyusuri sudut jalan memburu tersangka narkoba. Ini rumah Anda. Di daerah Potorono, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, polisi akhirnya menemukan lokasi yang diduga menjadi tempat produksi narkoba. Dalam rekaman video eksklusif yang diterima tim telusur, tampak dengan senjata lengkap, rumah yang menjadi target operasi langsung digerebek anggota Direktorat Narkoba Mabes Polri. Dugaan polisi tentang adanya produksi narkoba ternyata benar. Narkoba telah dikemas ke dalam bentuk makanan keripik pisang dan diracik oleh tersangka di dalam rumah ini. Dari lokasi kejadian ini, polisi juga menemukan sejumlah air yang mengandung narkoba atau lebih dikenal dengan nama Happy Water. Temuan Happy Water ini langsung dikembangkan oleh kepolisian. Pelacakan adanya dugaan produksi air mengandung narkotika atau yang disebut Happy Water pun terbukti. Tidak jauh dari lokasi pertama, terduga pelaku diringkus polisi dengan barang bukti. Polisi, Pak. Polisi.
Bagaikan bunglon, pelaku pembuat happy water ini berkamuflase di lingkungan rumah warga. Kita dari kepolisian Pak, Mabes Polri. Ini ditangkap karena narkoba Pak. Iya, ayo Bapak nyaksikan. Ayo Pak, masuk Pak. Disaksikan Pak. Ayo Pak. Tidak ada umum ya. Wah, ini dia. Foto-foto ya, foto-foto dulu kan. Sebelum ini kamu foto dulu kan. Foto dulu. Tuh Pak, lihat Pak. Ini apa nih? Ini apa? Foto dulu. Tuh, jangan masuk. Yang selain petugas nggak boleh masuk di sana. Dari lokasi ini, polisi lalu menemukan sejumlah minuman happy water mengandung narkoba yang telah diproduksi dan dikemas oleh tersangka. Ini apa nih? Ini apa? Enggak apa, saya tanya apa? Tanya apa? Kan kamu kan ditanya baik-baik. Kurang tahu. Hah? Apa ini? Apa ini? Apa? Ceritanya saya kurang tahu. Kamu kasih uang berapa? Belum kok belum bayar. Oh ya. Buka. Selain happy water yang telah dikemas, polisi juga menemukan sejumlah alat dan bahan produksi. Kepada polisi, pelaku mengaku memproduksi air yang mengandung narkotika. Kamu yang masih di situ buat di sini. Bagaimana cara buatnya? Campur apa? Bahannya apa? Kalau bahannya saya kurang tahu. Mana? Tunjukin. Pertama apa yang kamu lakukan? Coba. Ini. Digiling dulu. Digiling apa tuh? Pakai itu. Mesin dengan kopi. Terus? Campur air 1 liter. Terus? Campur esen. Esen apa? Esen terasa. Terasa ya. Terus? Sama cairan itu Pak. Yang warna mana? Botol. Yang di botol itu. Hitam itu ya? Iya. Selain memproduksi, pelaku juga mengirim happy water ini ke sejumlah wilayah. Jual kemana? Kirim kemana? Ke Jakarta. Laku berapa satu biji gitu? Nggak tahu. 3 tersangka pembuat produksi keripik pisang dan happy water mengandung narkotika sudah ditangkap. Lantas bagaimana sepak terjang kartel yang menyusupi narkoba ke dalam makanan dan minuman ini bisa terbongkar? Ada pengungkapan penjualan happy water dan juga keripik yang di dalamnya mengandung narkoba. Itu bahan-bahan udah datang, terus keripik dimasukin terus diaduk-aduk. Ini sangat berbahaya. Ini akan menimbulkan semacam kegiatan yang berlebihan. Terbongkarnya narkoba dicampur ke dalam makanan ringan keripik pisang merupakan modus baru dalam peredaran narkotika. Waalaikumsalam, Mas Herdi. Alhamdulillah sehat. Mas Herdi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ketemu lagi. Untuk menggali lebih dalam sindikat ini, kami mencoba menemui Wakil Direktur Narkoba Bareskrim Polri. Kepada tim telusur, Kombes Pol Jayadi blak-blakan bagaimana kartel narkoba ke dalam makanan dan minuman ini bisa terbongkar. Ini berawal dari kegiatan patroli dunia maya yang dilakukan oleh teman-teman penyidik beberapa waktu sebelumnya. Nah, dari patroli dunia maya inilah kami menemukan ada beberapa akun yang melakukan proses jual beli yang di dalamnya ada penjualan happy waters dan keripik pisang yang diduga mengandung narkotika.
Saya penasaran tuh Bang. Ya. Itu yang soal patroli cyber yang dimiliki oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba itu sendiri seperti apa sih Pak? Oke. Sampai kepantau gitu kan? Ya, Mas Herdi pengen tahu. Ya. Nanti kita tunjukkan di mana tempat kita melakukan patroli cyber, kemudian cara kerjanya gimana nanti akan kita tunjukkan di ruangan comment center kita. Jadi itu jual secara online gitu? Ya, dijual secara online. Pemantauan akun media sosial rupa-rupanya menjadi titik awal terbongkarnya jual beli narkoba secara online ini. Lalu siapa yang pertama kali ditangkap dalam kasus produksi keripik pisang mengandung narkoba ini? Nah, berangkat dari informasi dari media sosial itu, kemudian kami melakukan penelusuran, melakukan pendalaman terhadap akun-akun itu, dan kami berhasil melakukan penangkapan terhadap 3 orang tersangka. Apa saja perannya itu? Nah, 3 orang tersangka ini perannya yang ada di Depok, kemarin kami lakukan penangkapan. Yang pertama, sebagai pengelola akun, yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai kurir. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pengelola rekening. Nah, rekening-rekening ini ialah yang digunakan oleh kelompok mereka untuk melakukan transaksi peredaran narkotika dengan modus keripik pisang dan Happy Waters. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri hingga kini masih terus melakukan penyidikan kasus keripik pisang yang mengandung narkotika. Dari hasil pengungkapan, 8 orang tersangka diamankan dengan barang bukti ratusan bungkus keripik pisang dengan berbagai ukuran dan 2022 botol Happy Water. Nah, ini keripik pisang yang kemarin berhasil kita sita lebih kurang 500 kemasan di 2 TKP, TKP Magelang maupun TKP Bantul, Jogja. Nah, ini bentuk-bentuk kemasannya. 100 gram, ada juga ukuran yang 200 gram, ada ukuran juga yang 500 gram yang besar. Beda variasi harga berarti? Iya, variasi harganya juga beda-beda. Ada di bawah, variasi harganya juga beda-beda. Kisaran harganya itu berkisar antara 1,5 juta sampai dengan 6 juta. Itu untuk keripik pisangnya. Lebih lanjut, Jayadi menyebut bahwa tersangka melakukan proses produksi dengan cara sederhana. Proses produksinya konvensional, menggunakan peralatan-peralatan yang konvensional, ada kompor, kemudian ada galon bersih air, kemudian ada penggorengan, kemudian bahan-bahannya dicampur di penggorengan, kemudian diaduk dengan keripik pisang, kemudian dikemas. Lalu siapakah pengendali jaringan ini? Hasil penyidikan yang kami lakukan sampai dengan hari ini, para tersangka yang 8 orang itu dikendalikan. Ada pengungkapan penjualan Happy Water dan juga keripik yang di dalamnya mengandung narkoba. Itu bahan-bahan udah datang, terus keripik dimasukin terus diaduk-aduk. Ini sangat berbahaya. Ini akan menimbulkan semacam kegiatan yang berlebihan. Pengungkapan produksi keripik pisang dan Happy Water yang mengandung narkotika membuat publik terkejut. Lokasi produksi di Magelang, Jawa Tengah misalnya, warga sekitar sempat terkecoh dengan produksi keripik pisang yang ternyata mengandung narkotika. Enggak, waktu itu yang dikasih saya cuma rasa coklat.
Iya, pisang rasa coklat. Nggak tanya ibu, siapa yang bikin atau apa gitu, nggak tanya-tanya? Wong yang bikin aja saya itu nggak denger kok. Yang bikin aja saya nggak denger. Itu gimana? Kalau anak saya bilang pusing pagi. Betul pusing. Ya pusing, tapi saya nggak mikir sejauh itu lagi. Habis itu Bapak Kapolsek yang kemarin rawuh bilang, saya dikasih tahu narkotikanya ini bisa mematikan. Saya di sini marah-marah sama orangnya yang dikecrek. Sindikat narkoba dengan modus mencampur narkoba ke dalam keripik dan minuman ini terbilang sindikat baru. Secara eksklusif, tersangka keripik pisang mengandung narkotika yang ditangkap di Magelang bercerita kepada tim telusur TV One tentang sepak terjangnya sebagai juru masak alias koki. Apa perannya Mas Wakti? Sama cuma ngaduk itu buat. Ya. Buat keripik pisang. Keripik pisangnya itu gimana sih? Bisa ceritain nggak? Maksudnya beli dulu di pasar? Ya beli dulu. Pertama itu bahan dari sana semua Pak. Kita tinggal olah aja. Tinggal olah aja? Iya. Itu yang kamu sebelumnya sudah tahu belum? Belum cara tahu. mengolahnya itu? Belum tahu. Semua dipandu sama si bos. Si bos? Ya. Apa waktu itu yang dikatakan sama si bos? Cuma telepon gitu kan. Itu bahan-bahan udah datang. Terus ini kamu, ini nanti air sama gula dimasak, terus dicampur sama penyedap gitu kan. Terus sudah mateng, dingin itu keripik dimasukin terus diaduk-aduk gini Pak. 2 hari setelah produksi baru dikasih tahu. Sempat nyobain? Terus dicoba itu Pak. Suruh nyoba. Gimana rasanya kamu pas nyobain? Ini apa, kepala apa, di mata gandul. Terus tenggorokan kering. Iya, sama ngantuk itu Pak. Gitu. Robert mengaku dalam sehari bisa memproduksi 50 bungkus keripik pisang narkoba. Ada target ke kamu kalau Enggak. dalam produksi itu? Enggak. Ya semampu kita bikin aja Pak. Pas mampu bikin? Iya. Biasanya dalam sehari itu berapa? Paling 50 Pak. 50 bung. Iya. 50 apa? 50 picis. Oh 50 picis. Iya. Itu jenis-jenisnya maksudnya Sama Pak. Cuman kemasannya itu? sama pisang apa? Yang original itu sama coklat. Dalam waktu 1 hari kamu bisa memproduksi sampai? Ya kurang lebih 50 lah Pak. Dapat upah berapa kamu? Saya belum dapat upah. Oh. Kerja baru Perjanjiannya gimana ceritanya? per minggu 500.000, gaji 500 per minggu. Per minggu? Iya 500.000. Selain Robert, ada tersangka lain. Ia merupakan peracik minuman Happy Water. Kepada kami, tersangka Gilang buka-bukaan. Itu kalau waktu memproduksi itu ada waktu-waktu tertentu nggak? Iya Pak. Kapan? Siang paling Pak. Siang. Kenapa bisa siang? Sepi Pak. Sepi? Emang berisik waktu bikin itu? Kan ada yang sebagian digiling Pak. Apanya yang digiling? Bahan putih padat. Oh itu digiling? Itu digiling. Itu yang bikin ada mesinnya itu? Iya. Sama mesin segel. Gilang mengaku menyesal dan beralasan bekerja demi keluarganya. Menyesal saya Pak melakukan seperti ini. Semua cuman saya lakuin emang karena demi keluarga saya Pak. Saya punya anak 4. Istri saya juga udah nggak komunikasi sama saya. Nasi sudah menjadi bubur. Penyesalan akan selalu datang belakangan. Keripik pisang narkoba diketahui memiliki bahan campuran narkotika yang diduga amfetamin dan sabu. Lalu apa sebenarnya amfetamin dalam dunia medis? Dalam dunia narkoba, amfetamin kerap disalahgunakan pelaku sindikat narkoba karena efeknya. Narkoba dicampur ke dalam makanan secara dunia medis sungguh menimbulkan efek yang sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya kalau dikonsumsi oleh anak-anak atau apalagi oleh anak-anak apapun oleh orang dewasa. Ini akan menimbulkan semacam
kegiatan yang berlebihan tinggal timbulkan ketika memang nggak dapat makan makanan itu, nggak dapat jenis makanan keripik atau apa kerupuk atau seperti apa, ini akan menimbulkan kondisi emosi yang labil.